Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Selamat malam. Kita bertemu kembali dan akan melanjutkan tentang bahasan teologi. Kemarin kita sudah membicarakan tentang manusia dan dosa. Ya. Jadi manusia ini tidak mewarisi dosa Adam. Tetapi manusia itu kena dampak daripada apa yang dilakukan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kalau demikian, salahlah orang yang mengatakan bahwa manusia itu mewarisi kesalahan Adam. Tidak. Tapi dampaknya. Suatu contoh, kalau orang atau orang tuanya mencuri, apakah berarti bahwa yang menanggung hukuman itu anaknya? Tidak. Tetapi anaknya kena dampak, yaitu malu. Mempunyai orang tua seorang pencuri, mempunyai orang tua ditahan, mempunyai orang tua yang menjadi sampah masyarakat. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita setelah kena dampak daripada kesalahan Adam, yaitu kita menderita, kita sakit, kena masalah, harus bekerja keras kalau ingin makan, dan lain-lain sebagainya. Romo mau tanya, apakah dalam kejadiannya Adam ini, kejatuhannya Adam ini, dampak warisan yang diturunkan kepada manusia itu meliputi segala aspek keberadaan manusia, bahkan mental, bahkan psikologi? Semua lini kehidupan manusia itu kena dampak. Berarti kayak orang yang, maaf, misalkan ada orang tua yang punya anak, anaknya lahir cacat, kemudian punya anak yang tiba-tiba dilahirkan dengan kekurangan fisik tertentu, kelainan-kelainan. Itu dampak daripada dosa itu sendiri. Karena apa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu suci. Ya, Allah itu suci. Allah itu murni. Allah itu akbar. Makanya ada doa yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang baik itu datangnya dari atas. Berarti tidak mungkin kalau dalam keadaan pra-lapsario yang keluar itu seperti itu. Ya. Karena keluar ada cacat mental, ada timpang, dan lain sebagainya, itu adalah karena dampak daripada dosa. Jadi ekosistem tanah juga tidak harmonis, dan manusia juga kena dampaknya, kena penyakit dan lain sebagainya. Itu semua adalah dampak dari dosa. LGBT dong. Itu apakah juga dari dampak kejatuhan manusia? Iya, karena apa? Karena manusia itu kan tidak mau dilahirkan seperti itu. Jadi bukan karena lahirnya itu yang salah, ya, dampaknya itu. Lah, dalam keadaan yang seperti itu, nafsunya dikedepankan. Harusnya dalam keadaan seperti itu. Makanya orang nggak mau kan dilahirkan dalam keadaan panci, ya kan? Nggak ada yang maunya normal. Tetap dengan keadaan seperti itu harusnya sadar. Jangan kekurangannya ini malah diteruskan dengan mengumbar nafsu, senang laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi masalah ini adalah nafsu. Berarti kalau LGBT itu bukan masalahnya bukan pada orientasinya, tetapi bagaimana hawa nafsu yang seringkali memboncengi ini semua. Akhirnya tak terkendali. Dan itu diterangkan oleh para bapak gereja, dan Romo dari kemarin juga memaparkan seperti itu. Jadi nafsu dari pribadi manusia itu sendiri. Iya. Jadi jangan salahkan kalau mereka lahir seperti itu. Mereka nggak mau kok dilahirkan seperti itu. Nah, apakah itu tidak bawaan dari orang tua?
Ya karena gini loh, kata-kata gen-gen salah dan lain sebagainya kan semua dampak dosa kan. Jadi kecacatan genetik itu juga bagian dari kejatuhan manusia. Ya makanya segala lini itu berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Makanya saya katakan sudah masuk dalam post lapsaria, mentalnya salah, kehendaknya salah, hatinya salah, badannya juga salah. Berarti termasuk gangguan-gangguan Gangguan itu, Pak. Berarti ngeri banget ya. Jadi komplek, masuk post lapsarian komplek. Kalau dulu ya enggak lah. Pada waktu dalam posisi pra lapsaria. Jadi kalau kita lihat Adam dan Hawa ini, kalau kita bandingkan dengan kita, seharusnya mereka tuh lebih menderita dari kita ya Romo. Karena mereka hidup di dua dunia, dunia sebelum kejatuhan dan dunia setelah Shock, yang jelas shock. Pada waktu dia itu hidup di dalam keenaan, kenyamanan, kesejahteraan, gimana gak sejahtera? Makan tinggal makan, ya kan? Dia bisa bertemu dengan Allah, dia tidak memerlukan pakaian. Dia tidak perlu pakaian. Karena apa? Karena badannya ini adalah aura terang kan? Nggak perlu pakaian. Setelah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah kan tahu telanjang, baru pakai calok. Malu loh saya ini telanjang, hidung saya pesek, saya kedinginan dan lain sebagainya. Jadi kaget, melahirkan sakit. Mau makan harus bekerja, yang dulu kan hanya ditinggal makan. Apa yang ada di dalam Firdaus itu tinggal makan. Tinggal makan pada waktu dalam posisi pralapsarian. Makanya dikatakan ada dampak. Nah, mengapa demikian? Karena manusia kan sebagai inti daripada jagat, maka dikatakan mikrokosmos. Ya kan? Begitu mikronya hancur, ya makronya juga berantakan. Kesimpulannya sudah hancur lebur kok. Makanya binatang makan binatang, binatang makan manusia, manusia makan binatang, manusia makan manusia. Jadi belas kasihan itu sudah hancur berantakan. Nah, makanya sang sabda menjelma ini kan untuk mengembalikan manusia pada posisi pralapsarian, yaitu gereja itu. Ya. Oke? Jelas? Ya, kita sekarang akan melanjutkan tentang angelologi, yaitu tentang malaikat dunia yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Manusia, termasuk Mas Prokopius itu kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan malaikat. Ya. Karena malaikat itu makhluk roh. Seperti malaikat dan iblis itu, namun diciptakan sama di dalam sifat. Jadi di dalam membicarakan malaikat dan iblis ada kesamaan dalam ayat-ayatnya, hanya perbedaannya terdapat pada sifat-sifatnya. Mengapa demikian? Kok ayatnya sama? Karena sebelum jadi iblis itu siapa? Malaikat. Ya, nah ini adalah merupakan dunia roh, makhluk yang tidak nampak, makhluk yang tidak dapat dimengerti dan dapat dikatakan sebagai makhluk misteri. Pernah nggak manusia melihat malaikat dalam bentuk asalinya? Enggak. Karena yang dilihat-lihat itu apa? Penampakan. Seperti apa? Seperti terang, ya, seperti pandito, seperti raja, dan menampakkan diri. Itu bukan bentuk aslinya, tapi itu adalah energi daripada malaikat yang menampakkan diri kepada manusia. Ya, dikatakan ya, malaikat adalah makhluk yang tak kelihatan.
Karena mereka itu makhluk, berarti mereka itu bukan dewi, bukan dewa, ya. Bukan pula anak Allah dalam arti keturunan Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah seperti makhluk yang lain. Ya. Karena dia hamba, maka tidaklah mungkin malaikat itu harus disembah sujudi sebagai Allah. Nah ini kan memang banyak kan orang menyembah malaikat karena persepsinya salah, dan mereka melihat bahwa malaikat ini adalah makhluk yang indah, dikatakan sebagai makhluk terang, tapi yang jelas tidak seperti Mas Dani ya. Dan hal ini nyata sekali kalau kita melihat di dalam Wahyu 19 ayat 10. Coba dibaca ya, Wahyu 19 ayat 10. Ya, 10 dong. Keras ya. Maka tersungkurlah aku di hadapan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata padaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Aku adalah hamba. Ada orang mau menyembah, jangan menyembah, aku ini sama seperti kamu. Aku ini adalah makhluk, aku itu adalah ciptaan Allah. Makanya ketika ada orang menyembah malaikat tidak diperkenankan olehnya, ya. Oleh karena itu mereka tidaklah dapat disembah sujudi. Itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Wahyu 19 ayat 20, Kolose 2 ayat 18. Kolose 2 ayat 18. Janganlah kamu membiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan dirinya dan beribadah kepada para malaikat, serta berkacang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesarkan dirinya oleh pikirannya yang bingung. Ya kan boleh kan? Jadi kita jangan sampai dikalahkan dengan apa? Dengan penglihatan-penglihatan seperti malaikat dan lain sebagainya, terus menyembah sujudi. Berarti pada masa Kolose itu, di gereja Kolose ada ya berarti bidat yang dia menyembah malaikat. Iya. Gnostik Itu ayat-ayat seperti itu kan. Jadi di sini dikatakan bahwa jangan menyembah sujudi mereka, walaupun dia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna. Karena apa? Karena dia adalah juga makhluk sama-sama dengan manusia. Nah, posisinya di mana sih malaikat itu pada waktu itu? Di mana kira-kira? Di surga. Ya, di surga. Bahkan manusia sudah ada belum pada waktu itu? Belum ada. Berarti kalau demikian malaikat itu diciptakan jauh sebelumnya dunia dan manusia. Malaikat itu makhluk sempurna kan? Sempurna. Kalau manusia Belum. belum, masih dalam takaran gambar, belum mencapai rupa. Ya, belum mencapai rupa. Mengenai penciptaannya, Alkitab tidak memberikan catatan secara jelas. Namun dalam kitab Ayub disebutkan mengenai anak-anak Allah atau bintang-bintang fajar ketika Allah menciptakan dunia. Nah itu nyata sekali kalau kita melihat di dalam Ayub 38 ayat 7 dan 4. Ya, ayat 7 dan 4. Ayat 38 ayat 7 dan 4. Di manakah engkau
ketika aku meletakkan dasar bumi? Kemanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Hmm? Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya diletak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama dan semua anak Allah bersorak-sorak. Ya. Jadi siapa yang meletakkan apa? Ukuran bumi. Ya, ketika bintang-bintang bersorak-sorak pada waktu meletakkan dasar bumi. Siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa ketika Allah itu menciptakan jagat, rupanya disaksikan oleh malaikat. Disaksikan. Itu sebabnya ada indikasi, ada orang mempunyai paham. Baiklah kita menciptakan langit dan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini dianggap bahwa Allah itu rapat sama para malaikat. Karena apa? Karena malaikat itu sudah ada sebelum jagat dan manusia. Mereka mengatakan bahwa Allah sedang rapat dengan para malaikat. Padahal tidak. Kata kita ini adalah menunjuk pada dirinya sendiri yang bersifat trinitarian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus sedang berkonsultasi di dalam dirinya sendiri ketika menciptakan jagat. Jadi ini tidak ada kait-mengkait dengan rapat dengan para malaikat. Ya. Kalau Allah itu bisa kun fayakun, kenapa harus menciptakan pembantu? Nggak ada dikatakan menciptakan pembantu. Malaikat itu loh. Nah makanya itu kan pandangan mereka. Nah kita kan menolak. Ya, Allah itu menciptakan dalam dirinya sendiri pribadi lain yang merefleksikan Allah. Itu ada Pak, kalau baca bukunya Jana Suci Epifanius dari Salamis itu ada yang bidat gnostik yang ngajarin seperti itu, bahwa Allah itu menciptakan malaikat, lalu malaikat ini menciptakan. Jadi kalau malaikatnya baik, menciptakan hal-hal yang baik. Kalau malaikatnya jahat, dia nyiptain hal-hal yang jelek-jelek. Sekarang fungsinya Allah menciptakan malaikat apa? Kan untuk membantu dia. Melayani. Melayani. Bukan Jadi membantu. melayani. Jadi ini nanti melayani daripada Allah, tapi juga melayani manusia. Berarti melayani kehendak Allah ya. Melayani kehendak Allah. Saya sempat membaca ya. Itu katanya seumpamanya besok kita mati itu dilayani oleh malaikat. Ya memang iya. Tapi orang yang mana dulu? Malaikat ada yang jahat juga. Ya, maksudnya yang dilayani manusia yang macam apa? Kalau kita manusia dalam pengertian sekup gereja, tentu saja dilayani. Jadi nanti ada sistem disebutkan. Oke? Jadi dengan demikian jelas ya, mengenai penciptaan Alkitab tidak memberikan catatan secara jelas, namun dalam kitab ayat disebutkan mengenai anak-anak Allah atau bintang-bintang fajar ketika Allah menciptakan dunia. Nah, istilah anak-anak Allah atau bintang-bintang fajar yang dimaksud di sini adalah tadi saya katakan adalah para malaikat. Ya, dengan demikian jelas malaikat itu sudah ada sebelum adanya jagat dan dunia. Ya, di dalam data Alkitab memang tak disebutkan tentang bagaimana dan dari apa malaikat itu diciptakan oleh Allah. Tidak disebut. Yang jelas malaikat itu ada sebelum dunia ada.
sebelum jagat ada. Tapi ada yang mengatakan bahwa malaikat itu keluar dari energi Allah atau terang dari Allah. Jadi bukan dari esensi ya, bukan dari, tapi dari energi Allah. Makanya sifat daripada malaikat itu bercahaya cemerlang sekali. Ya, cemerlang sekali. Nah ini yang membedakan kita. Jadi setelah pada waktu malaikat ini jatuh dalam dosa, ya tentu saja ya tidak seperti ketika dia belum jatuh dalam dosa. Jadi terangnya malaikat yang jatuh dalam dosa itu mungkin memancarkan terang, tapi terangnya penuh dengan aura yang mengerikan, Aura negatif. menakutkan gitu. Seperti halnya tulisan siapa pernah tulisan para jana suci itu ada yang membedakan. Saya membaca mengenai Revelation karangan jana suci apa itu ada aura yang menunjukkan aura negatif. Pak Komis pernah ngalamin Aura negatif ada bentuk-bentuknya, ada warna-warnanya. Para jana suci atau para monakos bisa mendeteksi ini terang Allah atau ini terang setan. Nah, kita tidak bisa mengatakan seperti ini karena apa? Karena kita tidak mempunyai pengalaman sedalam para monakos. Kalau para monakos diberi hikmat untuk mengerti ini terang ayu ilahi atau terang setan. Karena itu membawa dampak. Ada rasa tidak bersajat, ada ketakutan dan lain sebagainya. Itu ada aura-aura yang negatif dan aura-aura yang positif yang membawa dampak pada kondisi manusia ketika menampakkan diri. Jadi yang nampak itu bukan dalam bentuk asli, kita nggak tahu itu malaikat atau makhluk roh, nggak akan yang tahu. Oke? Namun menurut gereja malaikat itu diciptakan dari kemuliaan Allah itu sendiri. Kan? Apa? Energi kan kemuliaan ini. Kemuliaan Allah itu sendiri. Itu sebabnya malaikat dikatakan sebagai makhluk yang bercahaya. Ya kan? Nah, ada yang mengatakan ini keluar dari kemuliaan, ada yang mengatakan ini keluar dari dalam energi. Karena energi itu adalah berbentuk terang. Ya kemuliaan itu. Makanya dikatakan karena manusia telah berbuat dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Artinya terang yang melingkupi di dalam kehidupannya itu hilang musnah sehingga dia tahu kelemahan. Jadi keberadaan kita nanti, ya keberadaan kita nanti itu akan terang. Bak mata Allah. Nah, sekarang kan ketok seperti yang bisa termakan oleh waktu ya, makin lama makin tua. Nanti nggak ada. Bahkan ada yang mengatakan nanti kalau kita di surga itu kira-kira bisa ada tua, ada muda, enggak. Ya kita ya seperti itu. Seperti malaikat kan kita tidak pernah lihat ada malaikat tua, malaikat muda kan enggak. Lah keberadaan kita nanti juga seperti itu. Lah ketika kita jatuh dalam dosa, kita termakan oleh usia. Kalau malaikat itu diciptakan sempurna, dia dari kemuliaan Allah. Kok dia bisa jatuh dalam dosa ya? Lucifer kok bisa jatuh dalam dosa? Kok bisa jatuh dalam dosa? Ya, padahal dia Dia diciptakan sempurna. mempunyai kehendak. Tapi kan dia diciptakan sempurna. Iya, tetapi dia mempunyai kehendak. Tapi kejatuhannya ya sempurna, Pak. Tapi kan dia tidak mempunyai kehendak untuk berbuat salah. Ini berkehendak untuk memberontak dan ingin menjadi, bukan seperti ingin menjadi Allah. Nah makanya sekarang dosa ini terjadi karena penggunaan kehendak bebas secara salah. Jadi baik malaikat maupun manusia intinya Sama. ketidaktaatan gitu ya. Ketidaktaatan. Nah makanya kan Allah itu sebenarnya tahu, tetapi Allah ini kan menghormati
kehendak bebas dari setiap makhluk yang diciptakan. Oke? Jadi perbedaannya manusia itu perlu penebusan, kalau malaikat tidak. Karena sudah hancur total. Malaikat sudah hancur total. Hancur total setelah, karena dia sempurna ketika dia jatuh dosa, ya pure itu. Lah kalau manusia kan belum, masih dalam tingkatan gambar, belum rupa. Nah, kenapa sekarang manusia disebut sebagai ciptaan tertinggi, lebih tinggi dari? Karena di dalam diri manusia ini mempunyai potensi untuk merefleksikan kehidupan Allah dalam dirinya sendiri. Makanya dia dikatakan sebagai image of the image, gambar daripada sang gambar, dan prototipenya adalah Kristus sang firman. Nah, kalau malaikat kan tidak dikatakan sebagai gambar Allah kan? Enggak, tetapi hanya manusia. Makanya malaikat diciptakan ini baik melayani Allah, tapi juga melayani manusia sebagai image of the image. Apakah malaikat bisa disebut sebagai rupa? Enggak. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Dia hanya diciptakan sebagai pelayan, hamba. Katakan sebagai anak-anak terang. Karena kan manusia kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah toh. Iya. Nah, itu loh. Ya beda. Jadi kalau manusia diciptakan gambar dan rupa Allah karena dia ini adalah, makanya Ramadan meminjam kata-kata Ramadan, menciptakan manusia, menciptakan sesuatu di luar dirinya supaya merefleksikan apa yang ada di dalam dirinya, yaitu dalam diri Allah. Jadi malaikat walaupun dia memancarkan terang, tetapi dia tidak pernah memantulkan keberadaan Allah di dalam dirinya. Makanya manusia dikatakan sebagai pangeran Kakak. Gitu loh. Makanya prototipenya adalah siapa? Firman. Jelas ya perbedaannya. Ini memang kompleks sekali sih. Oke? Terus. Hingga dengan demikian wujud asli malaikat sebagai makhluk yang bercahaya tidaklah dapat dipahami. Misteri. Ya kan? Saya katakan tadi, misteri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat bentuk asali daripada malaikat. Karena yang dilihat, yang dipandang oleh manusia itu adalah hanya penampakan atau energi. Oke, seperti halnya pada waktu di dalam perjanjian lama, Membra itu menampakkan diri dalam wujud malaikat. Tapi kan bukan Membra dalam wujud aslinya, karena Membra dalam wujud asli atau firman itu adalah roh yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diketahui, karena sifatnya adalah goib, sama dengan malaikat. Sebenarnya manusia juga dalam bentuk asalinya gambar nggak ngerti. Karena yang dimaksud gambar itu bukan tubuh kita, tapi apa siapa? Roh. Aku nggak ngerti rohnya Pak Santo gimana macam. Ya kan? Saya juga nggak ngerti Mas Gani ya gimana. Ya kan? Karena gambar di sini, makanya di sini banyak orang yang salah mengartikan gambar ini wujudnya seperti ini. Enggak. Rohnya kok. Makanya ada orang dalam laut bisa diketahui ya, hati manusia nggak ada yang ngerti. Itu sebenarnya falsafah Jawa ini mengandung sesuatu yang sangat dalam mengenai roh manusia. Oke. Memang dalam Alkitab disebut mengenai data-data penampakan malaikat. Namun itu bukan dalam bentuk aslinya. Dalam kitab Yesaya 6 ayat 2 misalnya disebutkan
mengenai penampakan diri malaikat yang bersayap 6. Di sisi lain, dalam kitab Yeskiel 1 ayat 6, malaikat menampakkan diri dengan mengenakan sayap 4. Dalam Injil Markus, malaikat menampakkan diri dalam wujud sebagai orang muda. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 10, menampakkan diri dengan mengenakan baju putih. Ya. Dan dalam kitab Wahyu 10 ayat 1 sampai 2 dengan bentuk yang menakutkan dan banyak lagi yang lain. Artinya bahwa kita tidak bisa mendeteksi ya wujud malaikat itu bagaimana. Kita tidak bisa mengerti tingginya itu bagaimana. Karena ini adalah makhluk roh. Makanya kalau ada orang mengatakan saya melihat malaikat gini-gini bentuknya, itu penampakan, saudara. Bukan dalam bentuk asli. Penampakan. Atau penampakan Bunda Maria sama malaikat Gabriel itu bukan? Lagi itu. Ini lagi loh itu. Itu lagi mas. Karena kalau pada waktu si Maria menampakkan diri di Mesir, itu selalu ada tanda akan terjadi apa. Karena Maria kan bukan malaikat. Maria kan bukan makhluk, tapi manusia yang disucikan bisa jadi penampakan atas perkenan Allah. Kita berbicara malaikat ya mas. Enggak mesti malaikat Gabriel menampakkan Bunda Maria. Iya, malaikat Gabriel menampakkan diri pada Gabriel itu kita juga tidak tahu bentuknya gimana. Maksudnya Mas? Iya tahu. Karena saya ingin membedakan antara Maria sama Gabriel. Malaikat Gabriel itu menampakkan diri dan memberi salam kepada Maria tentang mau hamil ya dan lain sebagainya. Itu mungkin bukan dalam bentuk asli, karena dia adalah roh. Ya, itu roh. Maka dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang tahu bentuk malaikat. Ngerti? Tapi ikonnya kok ada ya, Bro? Ikonnya. Apa diikonkan? Ini kan sudah merupakan suatu bentuk penampakan yang pernah dilihat, ya kan? Ya itu yang diketahui pada waktu penampakan yang dilihat seperti itu ya yang digambar. Tapi bentuk aslinya kan nggak ngerti. Kita sedang berbicara tentang the original form. Tapi yang utama kan tahu dong, malaikatnya cuma Gabriel dan Michael. Banyak. Yang lain kan ada. Banyak. Namanya yang kita tahu. Yang menampakkan diri sering itu kan malaikat Mikael, Gabriel, Selatiel dan lain sebagainya. Itu yang kita ketahui. Tetapi kan jenisnya itu banyak. Ya kan? Makanya ada malaikat yang menjaga angin ada, malaikat yang menjaga api ada, malaikat yang menjaga sungai ada. Semua ada bentuk seperti dalam pemerintahan itu loh, Pak. Kalau serafim itu apa ya, Bro? Hah? Serafim. Ya, apa ya nama? Sering kita sebutkan di dalam semua. Itu malaikat yang di dalam kitab Nabi Yesaya. Iya, ya itu ada dalam jasa saya itu. Serafim itu golongan, bukan namanya. Lebih indah dari kerubim dan serafim. Itu kan merupakan golongan dalam yang malaikat yang dalam area apa, penyembahan atau apa seperti itu kan. Karena ada bagian-bagian, nanti kita lanjut. Ada bagian-bagian dan tugas-tugas tertentu malaikat yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan serafim itu bukan nama malaikat, tapi itu termasuk jenjang atau golongan para angkat. Iya, para seperti seraf. malaikat peniup sangkakala. Ya, itu ada. Teruskan Kalau nggak disebut namanya gitu. Ya. Ya jangan dicari-cari namanya juga.
Memang dalam Alkitab disebutkan mengenai data-data penampakan malaikat, namun itu bukan dalam bentuk aslinya. Ya, dalam kitab Yesaya 6 ayat 2 misalnya disebutkan mengenai penampakan dari malaikat yang bersayap 6, ya, dan lain sebagainya. Karena malaikat itu adalah makhluk yang bersifat roh, dengan demikian malaikat itu tidak bertubuh jasmani, karena itu tidak bisa diraba, ya kan? Tidak bisa disentuh. Karena mereka itu tidak bertubuh jasmani, maka malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan, dan hal itu nampak sekali terlihat dalam pernyataan Injil Lukas, ya, ayat 20, pasal 20 ayat 34 sampai 36. Coba. Injil Lukas 20 ayat 34 sampai 36. Ya, Lukas 20, 34 sampai 36. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi karena malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan, makanya malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi Allah itu menciptakan bagaimana kok bisa berkembang banyak? Jawabannya saya nggak ngerti. Ya kan? Karena kita tidak berspekulasi, kita sedang berbicara dalam ranah metafisika. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa malaikat beranak pinak, atau ada orang mengatakan bahwa di sana nanti ada kawin mawin, itu sudah salah besar, karena kehidupan orang yang sudah mengalami hidup setelah mati, bak hidup seperti malaikat, tidak ada kawin dan tidak ada yang dikawinkan.